Akhirnya, tim Senku berhasil sampai ke Pulau Harta Karun. Tapi mereka harus tetap hati-hati. Ada orang kayak gimana nih di pulau itu? Nah, kalau soal kemajuan teknologi, udah pasti tim Senku lebih maju ya. Itu karena Senku udah punya radar. Kalau penduduk Pulau Harta itu juga punya radar, harusnya dari tadi tim Senku udah ketahuan sama mereka. Kapal ini juga gak bakalan nabrak karang karena kapalnya kan udah punya sonar bawah laut, jadi bakal aman. Nah, bentar lagi hujan bakal berhenti. Maka dari itu, si kapal harus segera berlabuh di tempat yang tersembunyi supaya gak ketahuan. Akhirnya, mereka sampai deh di pulau itu. Habis itu, untuk memeriksa pulaunya hanya dibolehkan beberapa orang aja. Itu karena kalau semua anggota kapal turun masuk ke pulau, yang ada itu akan menyebabkan konflik dengan penduduk Pulau Harta itu. Jadinya, orang yang akan memeriksa pulau itu adalah si Senku tentunya, karena hanya dia yang tahu seperti apa bentuk platina. Terus si Soyuz, karena sebagai warga asli Pulau Harta. Kohaku berguna sebagai pengawal dan penglihatan benda-benda dari jarak jauh. Lalu terakhir Vigen, berguna untuk bisa negosiasi dengan penduduk Pulau Harta. Oke deh, akhirnya mereka berangkat. Tujuan mereka berempat ini adalah untuk bisa menemukan platina di dalam peti harta karun. Karena dengan platina inilah mereka bisa membuat cairan pembangkit tak terbatas, yang akhirnya bisa selamatin semua orang di bumi. Si Kohaku bingung, kenapa si Ukyo gak dipilih juga buat periksa pulau. Soalnya kan pendengaran si Ukyo tajam ya, jadi bisa berguna tuh buat periksa pulau. Tapi katanya si Ukyo lagi fokus melihat sonar karena ada sesuatu yang aneh di dasar laut. Nah, pas mereka berempat udah pergi nih, si Ryusui mengetahui bahwa ada Suika yang secara diam-diam masuk ke kapal tanpa izin dan malah ikut sama mereka. Ryusui sebagai kapten kapal berpengalaman tentunya marah banget ke Suika, karena ini adalah perjalanan yang berbahaya buat bocil yang malah ikut-ikutan ekspedisi ke pulau lain. Ryusui itu marah karena sangat mengkhawatirkan keselamatan si Suika yang ikut ekspedisi. Di sana pun si Francois menenangkannya. Taiju juga menyemangatinya dan menyuruhnya untuk bisa bantu bersihin kapal aja karena bekas badai tadi. Di sisi lain, si Ukyo merasa aneh dan penasaran apa yang ada di dasar laut. Untuk itu, si Ukyo nyuruh si Ginro untuk cek tuh ke dasar laut. Yang ternyata di sana itu cuma ada manusia yang masih menjadi batu dan jumlahnya juga banyak. Ukyo pun kaget banget dengernya karena pulau ini tuh awalnya gak berpenghuni, alias cuman ada hewan dan tumbuhan aja. Sampai akhirnya cahaya hijau pembatuan pun muncul. Dan pulau ini pertama kali dihuni oleh tim astronotnya Ayah Senku. Habis itu, tim Ayah Senku ini punya keturunan di sini. Jadi, keturunan dari tim ini tuh hidup di pulau ini. Nah, yang jadi aneh buat si Ukyo, yaitu tadi, kenapa ada orang yang jadi batu di pulau ini? Kan keturunan Ayah Senku itu muncul setelah adanya peristiwa cahaya hijau. Semuanya pun jadi kaget. Iya juga ya, berarti ini ada semacam pembatuan susulan. Tiba-tiba di sana ada semacam kilatan cahaya dan seperti akan menyerang orang-orang kapal. Nah, balik lagi ke Senku. Di sini si Gen lagi nyoba buat nelpon orang kapal. Pas si Soyuz lihat pakai teropong, dia pun kaget banget sampai teriak tuh. Pas si Gen lihat juga, dia sama kagetnya kayak si Soyuz. Ternyata orang-orang di kapal dengan mengerikan semuanya udah berubah jadi batu. Wow, asli gila sih ini. Nah, cuman si Suika doang nih yang selamat karena si Ryusui sempat nendang dia ke pulau biar gak berubah jadi batu. Jadi keluar kapal tuh si Suika ditendang. Balik lagi ke Senku. Di sini si Senku dan Kohaku nemuin jejak dari penghuni pulau berupa kulit kerang. Setelah itu baru deh si Gen nyamperin mereka dan ngasih tahu semuanya. Senku dan Kohaku pun marah banget jadinya karena para orang kapal diubah jadi batu. Mereka juga kalau balik lagi ke kapal bakal percuma karena semua udah jadi batu dan takutnya masih ada musuh di sana.
Di sini juga pas si Soyuz melihat orang jadi batu, dia merasakan trauma dari masa kecilnya. Dia ingat sekilas bahwa dulu alasan ibunya ngirim dia ke desa Ishigami adalah untuk menghindari pembatuan yang ada di Pulau Harta. Nah, itu jadi salah satu info yang berharga nih sekarang. Mereka harus lebih hati-hati sama penduduk pulau ini. Senku juga udah mulai berasumsi bahwa di pulau ini ada sekelompok orang yang ingin membuat manusia menjadi batu. Tapi, ada sebagian orang di pulau ini juga yang ingin membebaskan orang dari pembatuan. Alias, orang ini tuh bisa dikatakan penduduk pulau yang baik ya. Nah, di sini mereka harus bisa membuat orang baik itu berpihak pada tim Senku dan membantunya dalam mencari harta karun dan dapetin platina supaya bisa bikin cairan tak terbatas dan bangkitin seluruh manusia. Walaupun sebenarnya sih mereka gak tahu apakah orang yang akan mereka ikuti ini orang baik atau jahat gitu kan. Tapi ini lebih baik daripada kelilingan nyari harta karun yang entah di mana lokasinya. Oke deh, untuk cari salah satu orang baik itu mereka mulai menyelidiki kulit kerang yang ada di sana. Nah pokoknya di sini Senku pakai ilmu sains ya buat selidikinnya. Oh ya, ternyata mereka juga udah dapetin alat mikroskop buatan si kakek sebelum berlayar. Lanjut, di sini si Senku berhasil dapetin sidik jari dari orang yang jatuhin kerang itu. Dari sidik jari ini, mereka jadi mengira-ngira bahwa si orang itu adalah seorang cewek dengan tinggi badan seperti pada umumnya dan bentuk tubuhnya juga bisa dibilang ideal. Gen juga mulai berhipotesis bahwa orang ini adalah seorang gadis muda yang dengan sengaja mencari kulit kerang ke laut dan saat di perjalanan pulang, dia memilahnya. Rambut si cewek juga ada beberapa yang nyangkut di ranting-ranting pohon. Dengan begitu, Senku dapatin bukti keduanya, yaitu rambut. Nah, si rambut ini pun mulai diputar-putar oleh Kohaku dan dilihat serbuk sarinya melalui mikroskop. Nah, ternyata pas diteliti pakai mikroskop, ada serbuk sari dari bunga lili. Bunga lili itu gak tumbuh di sekitaran pantai, malahan bunga itu tumbuhnya di pegunungan bagian dalam pulau. Maka dari itu, ini semakin jelas bahwa pastinya gadis muda itu tinggal di daerah pegunungan dalam. Tinggal ngikutin jejak dari kerangnya aja nih buat nyari si gadis itu. Kali ini, giliran si Kohaku yang bakal dengan cepat untuk nemuin gadis itu dengan matanya yang tajam sambil ngikutin jejaknya. Dan akhirnya, mereka menemukan orangnya. Yang ternyata benar aja bahwa orang itu emang seorang gadis muda yang lagi bawa kerang. Kita masih gak tahu nih, apakah cewek ini tuh menolak pembatuan atau justru cewek ini adalah yang melakukan pembatuan ke orang-orang kapal. Hanya ada satu cara untuk mengetahuinya, yaitu ngobrol dengannya dan nanyain di mana letak peti harta karun di pulau itu supaya bisa dapat platina dengan cepat. Tiba-tiba si cewek itu diserbu sama 3 orang cowok yang melamarnya. Tapi sayangnya, dengan lembut si cewek itu menolak mereka dan mengatakan bahwa dia akan dijemput oleh seorang pemimpin besok untuk dijadikan istrinya. Kalau para cowok ini melawan pemimpin, yang ada mereka akan diubah jadi batu, kata si cewek itu. Senku dan lainnya pun kaget dengernya. Udah gak salah lagi nih, mereka ngikutin orang yang tepat. Cewek ini pasti tahu soal pembatuan. Oh iya, nama cewek ini tuh Amaryllis ya. Dari namanya aja kita bisa mengira ya bahwa si Amaryllis dan warga kampungnya ini mungkin aja namanya diambil dari nama bunga-bungaan. Lanjut, nah tanpa banyak bacot si Senku langsung samperin dia dan nanyain di mana lokasi peti harta karun berada. Amaryllis pun kaget, dia gak tahu siapa orang-orang ini. Dia malah mengira kalau tim Senku tuh adalah utusan dari si pemimpin. Tiba-tiba ada kericuhan muncul dari kampungnya si Amaryllis. Ternyata orang kampungnya Amaryllis ini marah ke si pemimpin karena si pemimpin seenaknya mau bawa pergi si Amaryllis dari kampung itu. Dengan kondisi itu, si Senku pun berusaha untuk menenangkan mereka dengan cara memberi semprotan gas air mata ke mereka. Hal itu pun berhasil. Amaryllis kaget lihatnya. Senku kayak punya sihir katanya. Amaryllis juga bilang bahwa dia mengetahui rahasia di balik cahaya pembatuan yang terjadi pada teman-teman Senku di kapal. Si Amaryllis ini rencananya saat jadi istri si pemimpin nanti, dia bakal menyusup dan mencoba mengalahkan si pemimpin ketika ada peluang. Ini semua demi keselamatan kampungnya.
Untuk itulah, si Amaryllis minta bantuan ke Senku untuk kerjasama. Dan dengan inilah sekutu baru pun didapatkan.